Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk menyaksikan tayangan video pada kali ini yang membahas tentang solat dari sisi input, proses, output, outcome, dan impact. Input, proses, output ini biasa kita temukan kalau kita belajar tentang manajemen, tentang bagaimana mengelola suatu organisasi. Pada video ini kita akan menitik beratkan pada apa sih hasil dari solat. Artinya, kalau kita melakukan solat, itu apa yang kita peroleh atau apa yang kita dapatkan. Maka kita bicara tentang output, kemudian bicara tentang outcome, dan bicara tentang impact. Nah, sebelum kita melakukan sholat, tentu ada inputnya, yaitu kita sendiri, ya, yang seyogyanya berada dalam keadaan sadar, tidak lagi pingsan atau tidak dalam keadaan majnun, gila, crazy. Kemudian kita pun juga tahu apa yang kita lakukan, apa itu sholat, apa itu rukunnya, apa itu syarat syahnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi kita harus bersih, harus suci. Demikian pula dengan tempat kita sholat, tempat kita sujud juga harus dalam keadaan bersih. So, ini yang pertama yang mesti kita lakukan atau pahami sebagai input. Kemudian proses sholat. Kalau kita belajar fikih dasar, sholat itu didefinisikan sebagai perbuatan yang didahului oleh takbir, dibuka oleh takbir, dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Nah, di dalam sholat ini, kalau kita sekali lagi berbicara dalam konsep atau konteks fikih, kita temukan berbagai macam perbedaan. Mulai dari cara takbir, kemudian niat, dan seterusnya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita lihat atau temukan dalam hal tata cara sholat. Kalau Anda belajar agama melalui YouTube misalnya, Anda akan temukan bahwa Ustadz A akan mengatakan bahwa niat itu begini, sementara Ustadz B mengatakan niat itu seperti ini. Nah, kira-kira begitu untuk sederhananya. Nah, tetapi ada hal yang lebih penting daripada kita larut dalam perbedaan-perbedaan tata cara sholat secara lahiriah. Yang lebih penting bagi kita yang melakukan sholat adalah apa yang jiwa kita lakukan, apa yang kalbu kita lakukan. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, Al-Quran memberi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bahwa di ayat ini ditunjukkan bahwa salat itu adalah sarana untuk mengingat Allah, sarana medium untuk menyebut Allah. Jadi ini yang kita istilahnya perhatikan. Apakah dalam sholat kita banyak menyebut Allah? Apakah dalam sholat kita banyak mengingat Allah dalam keadaan tadi, dalam keadaan sadar? Kita sadar apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa kita sedang mengingat Allah, menyebut Allah atau zikrullah. Nah, kemudian di dalam sholat juga ada namanya khusyuk, ya. Ayatnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam sholatnya itu atau melakukan sholat, mendirikan sholat khashi', dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawadu, dalam keadaan humble, ya. Nah, ini poin yang pokok kita perhatikan ketika kita sholat. Jadi mazhab apapun yang kita pakai ketika kita sholat, mulai dari takbir sampai salam, itu tidak masalah sepanjang dia otentik, ya, sepanjang dia diakui dari sisi mazhab. Meskipun ada perbedaan-perbedaan model salat apapun yang kita lakukan secara mazhab fikih, yang itu tidak masalah. Yang kita masalah adalah apakah ketika kita sholat kita banyak zikrullah atau justru sedikit zikrullah, kita banyak ingat yang lain, kita banyak sebut-sebut yang lain. Nah, begitu pula dalam sholat kita, apakah kita khusyuk atau tidak, apakah kita tenang, apakah kita tidak banyak goyang atau tidak terlalu cepat, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pokok perhatian kita dalam proses sholat. Nah, untuk mengetahui apakah sholat kita itu memberi dampak, memberi hasil, maka kita akan lihat dari sisi output, outcome, dan impact.
Nah, dari sisi output, salat itu kalau menurut petunjuk Al-Qur'an, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang percaya, beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang kalbu-kalbu mereka bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi di sini zikrullah itu disebut memberi dampak tenangnya kalbu, tenangnya hati, tenangnya pikiran, tenangnya jiwa. Nah, jadi kalau kita sholat, kemudian setelah selesai sholat ataupun dalam keadaan kita sholat, kalbu kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, maka itu menjadi tanda bahwa sholat kita itu memberi output, memberi dampak, memberi hasil, ya. Dari ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi di sini salat itu dilakukan dalam keadaan khusyuk, kemudian di sini menjadi khusyuk kalbu-kalbu, jiwa-jiwa, hati-hati, pikiran-pikiran orang-orang yang zikrullah, yang mengingat Allah, yang menyebut Allah. Jadi di kuncinya. Nah, hati yang tenang ini, jiwa yang tenang ini, pikiran yang tenang itu memberi lagi dampak lanjutan atau hasil lanjutan berupa kalbu yang tenang tadi itu mencegah timbulnya dorongan. Jadi ini dorongan yang adalah, ya, mencegah timbulnya dorongan untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalbu yang tenang ini, jiwa yang tenang ini, hati yang tenang ini, pikiran yang tenang ini mencegah, menjadi semacam mekanisme pencegahan diri untuk tidak melakukan perbuatan keji, mungkar, atau perbuatan buruk atau tercela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan atau nyatakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Innas salat, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, ya, to prevent, anil fahsya wal munkar, dari perbuatan-perbuatan fahsya dan kemungkaran. Nah, kalau kita berada dalam kondisi ini, ya, kita mempunyai mekanisme pencegahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka kuantitas dan kualitas perbuatan buruk kita semakin lama semakin mengecil atau semakin menurun. Jadi semakin kita sholat dalam keadaan khusyuk, kita banyak mengingat Allah dan tenang hati kita, kita terhindar dari perbuatan yang tercela, yang buruk, sehingga kuantitas dan kualitas perbuatan buruk kita itu mengecil atau menurun, mengempis kalau kita anggap dia seperti balon atau ban. Kemudian di sisi yang lain, pada saat yang sama, kuantitas dan kualitas perbuatan baik kita bisa dia membesar atau dia bisa meningkat. Nah, kondisi ini membuat kualitas hidup kita menjadi aman, tenang, tentram. Kita menjalani hidup kita dalam keadaan aman, pikiran aman, hati tenang, hati aman, jiwa aman, pikiran tenang, hati tenang, jiwa tenang, tentram, ya. Kondisi hidup seperti ini itu laksana atau seperti seolah-olah kita hidup di dalam taman atau di dalam kebun yang suasana lingkungannya sejuk, yang pandangan matanya sangat-sangat dimanjakan dengan pemandangan yang indah, ya, di mana kalau di situ ada taman atau kebun, tentu saja menghasilkan buah-buahan sehingga apapun yang kita ingin makan secara ideal itu tersedia, hewan-hewan tersedia, ada taman, tentu saja ada air yang mengalir. Inilah gambaran tentang surga yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga surga ini bisa kita rasakan di kehidupan dunia kita dalam bentuk kualitas hidup yang aman dan tentram, yang merupakan hasil dari kerja kita, yaitu sholat dalam keadaan khusyuk, karena kita khusyuk itu karena kita mengingat Allah, ya, takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kita khusyuk itu karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa saya jelaskan secara singkat, secara ringkas. Mungkin skema ini akan saya pakai untuk video-video berikutnya. Jadi silahkan menunggu atau menyimak atau menantikan video-video baru yang akan saya buat untuk menggambarkan atau menjabarkan input, proses, output, outcome, dan impact ini
yang menggambarkan tentang bagaimana kualitas salat kita dan apa dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Terima kasih telah menyimak, mudah-mudahan Anda telah mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang baru, dan mudah-mudahan lagi ini bisa menambah kualitas salat Anda semuanya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.